Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizatul Masulah dengan NIM 2005120404 dari kelas TI 2020B. Di sini saya akan menjelaskan tentang mail server untuk tugas mata kuliah jaringan komputer, serta simulasi sederhananya menggunakan Cisco Packet Tracer. Langsung saja, di sini pengertian mail server. Apa itu mail server? Mail server adalah sebuah program berbasis cloud computing dalam layanan internet yang digunakan untuk melayani pengiriman atau penerimaan email via jaringan server mail yang sama. Awal mulanya, mail server dikenal sebagai vMailer dan IBM Secure Mailer, dan terus dikembangkan secara aktif hingga menghasilkan POSIX pertama yang diluncurkan pada tahun 1999. Secara garis besar, fungsi mail server adalah sebagai program yang membantu mengatur agar email dapat dikirim oleh pengirim sekaligus dapat diterima dengan aman, cepat, dan tanpa kendala oleh penerima email. Tujuan dari adanya layanan mail server sendiri adalah untuk membuat jaringan transportasi email menjadi lebih lancar tanpa adanya interupsi dari pihak luar. Selain itu, mail server juga berfungsi sebagai aplikasi yang dapat digunakan untuk mengatur distribusi email masuk maupun keluar. Hal ini tentu sangat penting bagi pelaku bisnis sekelas perusahaan yang tidak ingin ada kebocoran data atau informasi yang bakal menguntungkan kompetitor. Kemudian kelebihan mail server. Yang pertama, lebih cepat dan efisien. Memiliki mail server ibarat menggunakan kendaraan pribadi ketika berangkat kerja, berbeda saat naik angkutan umum. Menggunakan kendaraan pribadi tentu akan lebih cepat sampai dan efisien waktu karena kita bisa mengatur rute serta meminimalisir adanya campur tangan dari orang lain. Memiliki mail server akan mempercepat akses email maupun data-data Anda. Alhasil, komunikasi dengan klien atau antar karyawan bisa semakin efektif karena mail server hanya digunakan oleh internal perusahaan atau tidak bisa digunakan secara publik. Yang kedua, lebih private. Saat ini, privasi sudah menjelma menjadi elemen penting yang dibutuhkan oleh banyak orang. Dengan investasi mail server, artinya Anda memiliki jaringan sendiri yang hanya bisa digunakan oleh internal perusahaan. Adanya privasi yang ditawarkan otomatis juga menambah faktor keamanan karena untuk bisa mengakses, orang luar harus mendapatkan otoritas dari si pemilik website. Yang ketiga, bisa langsung diatasi ketika terjadi kerusakan. Kemudahan dalam proses perbaikan menjadi keuntungan berikutnya yang bisa kita dapat ketika menggunakan mail server. Ucapkan selamat tinggal pada tiket support layanan seperti Gmail atau Yahoo yang butuh berhari-hari dalam menyelesaikan keluhan, pengaduan, atau bahan kritik dan saran. Dan yang terakhir, lebih mudah mengatur akun. Dengan memiliki mail server sendiri, tentu proses pengelolaan akun email akan semakin mudah. Anda bisa melakukan konfigurasi pengaturan hingga maintenance sesuai kebutuhan. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis mail server. Yang pertama ada SendMail. Bagi para pengguna sistem operasi Linux atau Unix, jenis mail server yang satu ini tentu sudah tidak asing lagi. SendMail tercatat dapat digunakan oleh para pengguna OS Linux atau Unix karena menjadi sistem mail server yang paling standar. Yang kedua ada POSIX. POSIX adalah jenis mail server yang digunakan berdasarkan hasil pengembangan lebih lanjut dari SendMail. Menariknya, POSIX juga sudah dapat dijalankan pada sistem operasi Mac OS X. Selain itu, Linux atau Unix juga tidak heran jika server ini bisa dijadikan opsi untuk menggantikan server SendMail. Dan yang terakhir ada Gmail. Berbeda dari dua jenis mail server sebelumnya, Mail diklaim sebagai mail server paling aman yang saat ini bisa didapatkan. Asumsi tersebut muncul berdasarkan fakta bahwa Gmail belum dimiliki celah sedikit pun terkait potensi yang dapat mengganggu atau merusak sistem keamanan. Gmail sendiri juga tercatat digunakan oleh provider layanan email gratisan seperti Yahoo dan Hotmail. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang komponen mail server. Komponen mail server adalah hal penting yang dimiliki oleh sebuah mail server agar dapat berfungsi maksimal dalam proses menerima dan mengirim email dengan lancar. Pada dasarnya, mail server memiliki dua aplikasi, yaitu SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol dan POP atau Post Office Protocol. Namun selain itu, mail server juga memiliki beberapa hal yang penting sebagai komponen dasar pendukung serta pengoperasiannya. Beberapa komponen yang biasanya dimiliki oleh mail server ada tiga. Yang pertama, MUA atau Mail User Agent. Memiliki beberapa program utama terkait dengan proses membaca dan membuat email. Jadi, MUA bertugas sebagai program untuk membaca email, menerima, serta perintah-perintah untuk membuat dan mengirimkan pesan. MUA disebut juga sebagai email reader atau pembaca email, karena fungsi utamanya adalah perintah-perintah dalam email seperti menerima email, serta mengirim balasan email. Ada beberapa MUA yang juga dilengkapi dengan Multi-Purpose Internet Mail Extension atau MIME, yaitu program yang digunakan untuk mengirimkan email yang berisi file atau attachment tertentu. Yang kedua ada MTA atau Mail Transfer Agent.
adalah salah satu komponen mail server yang bertugas untuk mengurus bagian program pengiriman email. MTA akan melakukan fungsi-fungsi yang harus dilakukannya, antara lain adalah menerima dan memproses pesan-pesan email yang masuk melalui berbagai macam jaringan. Menentukan alamat tujuan sebagai bahan pertimbangan bagaimana cara mengirimkan sebuah pesan email tersebut, serta menggunakan daftar distribusi tidak mengirimkan salinan pesan. Dan yang ketiga ada MDA atau Mail Delivery Agent, merupakan bagian program dari mail server yang bertugas sebagai agen pengiriman pesan email. MDA memiliki dua komponen utama, yaitu sebagai database yang berisi saluran atau jaringan untuk mengirimkan pesan, serta yang kedua adalah Delivery Agent yang bertugas untuk mengirimkan pesan email sesuai dengan jaringan yang dipilih. Kemudian saya akan menjelaskan tentang cara kerja web mail server. Mail server memiliki dua server yang berbeda fungsinya, yaitu server yang berfungsi sebagai outgoing server atau sending email, serta yang kedua adalah inbound server atau receiving email. Outgoing server dihandle oleh server SMTP pada port 25, sedangkan incoming server dihandle oleh POP3 pada port 110 atau IMAP pada port 143. Port adalah semacam konektor yang berfungsi untuk konektor atau pintu buka tutup akses, koneksi, serta distribusi dan transisi dari data dari komputer satu ke komputer maupun jaringan yang lain. Bagaimana cara pengiriman dan penerimaan email? Tentu cara kerja email bervariasi tergantung dari program dan aplikasinya. Proses pengiriman email melalui TCP/IP dapat dianalogikan sebagai berikut. Sender ke user agent, kemudian ke waiting list email, ke MTA, kemudian ke user mailbox, ke user agent, dan ke receiver. Cara kerja email server secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada awalnya, email-email yang telah dikirimkan oleh sender, maka akan dikumpulkan dan disimpan menjadi satu file dalam database mail server. Pengelompokan ini berdasarkan atas tujuan email. Dalam sebuah email yang dikirimkan, tahu telah terdapat informasi tentang tujuan penerima email dan asal email sender tersebut, serta informasi tanggal dan waktu pengiriman email. Ketika receiver email membaca email dari pengirim email, itu artinya penerima email tersebut telah mengakses mail server dan membaca pesan atau file yang tersimpan dalam database mail server yang ditampilkan melalui aplikasi dan data dan browser oleh user tersebut. Nah, langsung saja kemudian kita ke simulasinya. Simulasi untuk mail server menggunakan Cisco Packet Tracer. Di sini saya menggunakan simulasi yang kemarin, yaitu yang server F membutuhkan router 1, router 2, router 3, DNS server. Ini kita abaikan saja untuk web dan FTP-nya. Kemudian ada switch wireless untuk membawahi smartphone, wireless, dan tablet PC. Router 2 membawahi switch untuk PC 1, PC 2, PC 3, dan PC 4. Masih sama, di sini access point-nya. Untuk config access point, port 1, kita beri nama default 11. Kemudian di smartphone untuk config wireless-nya ini wireless default 11, artinya ini nanti terhubung ya dengan access point 1. Kemudian untuk tablet PC 0 ke access point 2 dengan default 22. Untuk menyetel IP smartphone dan tabletnya, kita ke server DHCP ini. Sini desktop. IP-nya 192.168.1.253 dengan subnet max-nya 255.128, default gateway-nya 192.168.1.254 sama. Kemudian untuk PC 1 juga masih sama IP-nya seperti ini. Kemudian untuk PC 2 seperti ini. Untuk PC 3 seperti ini, dan terakhir untuk PC 4 masih sama. Untuk routernya juga sama, menggunakan statik sama, ini juga statik. Maksud saya RIP atau routing dinamis. Ini saya masih menggunakan yang kemarin ya. Karena ini kita main server, jadi langsung saja kita di sini tambah satu server. Servernya masih nama mail. Kemudian di sini kita set mail servernya, desktop IP. Untuk IP-nya 43.43.43.4 dengan subnet max-nya 255.255.255.0. Default gateway-nya 43.3.3. Maaf, 3. Untuk DNS servernya 1. Ini kita sambungkan ke switch. Ini kita sambungkan
ke switch server ini ya. Sembari menunggu ininya berubah menjadi hijau, kita set di DNS servernya, di config, maksudnya service, kemudian DNS. Sini tambahkan mailku.com dengan alamatnya 43 ditambah 3 kita add saja. Setelah itu kita cek, bentar ini kita tunggu menjadi hijau. Nah, setelah itu kita cek pada PC1 dan laptop, jalankan perintah ns lookup. Ini PC1, saja ke command prompt, ns lookup mailku.com. Ini untuk mengecek ya, apakah sudah terhubung ke DNS servernya. Kita tunggu saja. Nah, ini sudah muncul seperti ini, mailku.com. Ini di PC1. Kemudian kita cek, kita lakukan hal yang sama pada ini, tablet PC0. Desktop, kemudian command prompt, saja ns lookup mailku.com. Nah, ini juga sudah terhubung ke DNS-nya ya, server address mailku.com. Kemudian kita masuk ke server mailnya. Pada server mailnya di service, ini di email, domain name-nya kita set mailku.com. Dan ini klik set. Usernya namanya user 1. Passwordnya kita kasih password user saja. Kemudian kita tambah yang kedua, user 2. Passwordnya sama user. Kita tambah juga. Nah, kemudian pada PC1 kita konfigur aplikasi mail client hingga mengirim email dari user 1 ke user 2. Ini pada PC1 kita ke email. Ini username-nya. Username kita konfigur ya, user 1. Emailnya user 1 @mailku.com. Incoming mail servernya ketik saja mailku.com. Kemudian untuk outgoing-nya juga sama, mailku.com. Username-nya tadi user 1, password yang sudah kita set user. Kita klik save. Nah, di sini kita compose kita user 2. User 2 jangan lupa mailku.com. Subjeknya tes 1. Isi pesannya ini pesan dari PC1. Kemudian kita klik send ini. Send. Ini sending mail to user 2 @mailku.com di subjek tes 1 mail server mailku.com. DNS service send success. Nah, kita cek di sini, tablet PC sini ke email sama kita masukkan yang tadi user 2, email addressnya user 2 @gmail.com, incoming dan outgoing-nya mailku.com, sama ini juga mailku.com. Username tadi, username yang kedua, user 2, passwordnya yang tadi sudah kita set user. Kemudian ini save. Nah, di sini kita ke resave. Nah, ini user 1 mailku.com send Rabu November jam ini pesan dari PC1. Jadi sukses. Sekarang apa kita juga bisa mencoba konfigur email user 2. Kalau kita ke play, kita klik saja tes send. Kemudian kita cek ke PC1 ke email ke receive. Nah, ini masuk, jadi sudah selesai mail servernya. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang simulasi mail server.
Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.